Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1047, siapa lagi yang mau melawan? Pada saat ini, Tuan Mohe sangat merasakan bahwa kekuatan Dimas Wu telah melebihi imajinasinya. Di depan Dimas Wu, dia hanyalah seekor semut. Nafasnya benar-benar ditekan oleh Dimas Wu. Lehernya dikunci oleh Dimas Wu. Dia tidak bisa bernafas lagi. Seluruh wajah tuanya memerah. Ada urat-urat hijau di keningnya yang kencang, dan matanya menjadi putih. Jelas sekali, dia sudah hampir mati. Orang-orang yang hadir melihat adegan ini. Mereka semua tahu bahwa iblis ini sangat tidak biasa, tetapi tidak ada yang mengira dia akan begitu kuat sehingga terlalu menakutkan. Emma He tercengang saat melihat Dimas Wu menunjukkan kekuatannya. La tak bisa menahan terkejut saat melihat Dimas Wu menunjukkannya. Etan He yang tergeletak di tanah juga ikut tercengang. Kekuatan Dimas Wu sekali lagi menyegarkan pandangan dunianya, membuatnya menyembah dan meyakinkannya. Dalam tatapan penonton, Dimas Wu menatap Tuan Mohe dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan yang hanya segini sudah berani sombong. Bagi Tuan Mohe, Dimas Wu sangat menghina. Kekuatannya dan Tuan Mohe memang sangat jauh sekali. Bagaimana Tuan Mohe bisa memiliki kekuatan untuk menanggapi perkataan Dimas Wu sekarang? Nafas hidupnya semakin lemah dan semakin lemah, dia semakin dekat dengan kematian. Dasar iblis, di depan banyak orang seperti ini, apakah kamu benar-benar ingin membunuh Tuan Mohe? Melihat Tuan Mohe hanya selangkah lagi dari kematian, seseorang dalam kerumunan itu akhirnya tidak dapat menahannya. Keheningan tiba-tiba pecah. Mendengar itu, orang lain juga setuju, benar, ini adalah perbatasan Gunung Tianling. Orang-orang di dunia akan berkumpul di sini dalam 2 hari ini. Bahkan iblis besar yang masuk tanpa izin di Gunung Tianling sudah mati. Ya, jika kamu tidak ingin mati, turunkan Tuan Mohe. Teriakan geram terdengar silih berganti, penonton pun menjadi marah, dan Dimas Wu langsung menjadi sasaran kritik publik. Orang-orang ini bukanlah orang yang tidak takut mati. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan kehidupan Tuan Mohe. Mereka takut Dimas Wu tidak akan melakukan apapun untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang akan dicekik berikutnya mungkin mereka, jadi semuanya mereka semua ingin menghentikan Dimas Wu, berharap Dimas Wu bisa melihat tren umum dan menyatu. Dalam kecaman satu demi satu, mata Dimas Wu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mencubit tangan di leher Tuan Mohe dan mengguncangnya tiba-tiba Tuan Mohe menyentuh tanah dengan keras. Baang! Mendengar kejutan yang sangat besar, tanah dihancurkan dari lubang oleh Tuan Mohe, dan segenggam tulang tua Tuan Mohe juga dihancurkan. Dia tersentak dan berteriak kesakitan pada saat bersamaan. Dimas Wu menginjak dada Tuan Mohe. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin dan kuat, yang dengan cepat merasuki penonton. Orang-orang yang hadir terdiam sesaat. Mereka menatap Dimas Wu dengan tidak percaya, kaget di dalam hati mereka. Dimas Wu tidak hanya gagal mengekang kesombongannya, tapi dia bahkan lebih tidak bermoral. Ini benar-benar tidak menempatkan dunia di matanya. Kalian datang ke sini satu persatu. Bukankah kalian hanya ingin membunuhku? Kenapa aku harus berbelas kasihan? Dimas Wu dengan tegas menyapu semua yang hadir dan berkata dengan tajam. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah ke arah Tuan Mohe di bawah kakinya. Ark! Tuan Mohe berteriak, dan suaranya mengguncang seluruh hutan. Setelah diinjak Dimas Wu seperti ini, organ dalam Tuan Mohe seakan patah. Seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan hampir semua tulangnya patah. Bahkan jika dia tidak mati, dia sudah pasti akan cacat. Tuan Mohe yang tadinya masih sombong kini menjadi orang yang tidak berguna di kaki Dimas Wu. Dia melolong sangat menyedihkan, seperti makhluk menyedihkan yang paling menyedihkan. Ketika orang lain melihat ini,
Semua tubuh mereka gemetar, dan jantung mereka sedikit bergerak-gerak. Semua orang benar-benar dikejutkan oleh auranya dan pembunuhan brutal. Siapapun yang kenal, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Saat semua orang kaget, Dimas Wu membuka bibirnya dengan ringan dan mengeluarkan suara yang sangat acuh tak acuh. Padahal, Dimas Wu tahu bahwa orang-orang ini tertarik dengan roh jahatnya dengan maksud menyiksanya. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak melakukan apapun yang substantif, dan mereka juga dibiarkan dalam kegelapan dan membenci iblis. Dimas Wu tidak berniat membunuh orang-orang seperti itu. Dia memberi orang-orang ini kesempatan untuk melarikan diri. Adapun Tuan Mohe, Dimas Wu menanganinya sepenuhnya untuk mencari keadilan bagi Etan He. Orang-orang di tempat kejadian, setelah mendengarkan perkataan Dimas Wu, semua terdiam. Untuk beberapa saat, mereka tidak pergi, dan mereka tidak pergi. Jika mereka pergi dengan putus asa, itu membuktikan bahwa banyak dari mereka yang takut pada Dimas Wu. Dengan cara ini, bahkan jika mereka akhirnya melarikan diri, wajah mereka tidak akan lagi terlihat mulia. Tapi kalau mereka tidak pergi, mereka benar-benar tidak percaya diri untuk berurusan dengan Dimas Wu. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi Tuan Mohe berikutnya? Seluruh hutan pegunungan sunyi, dan suasana sunyi menyebar dengan tenang. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama membuat keputusan. Aku tidak percaya, kalau iblis seperti ini tidak bisa dikalahkan. Tepat ketika semua benar-benar diam, seorang pria kekar dengan pisau besar tiba-tiba meraung di tengah kerumunan. Pria tubuh kekar itu tiba-tiba naik ke langit, begitu dia terbang ke udara, dia mengepalkan pedang besar di kedua tangannya, dan menebas ke arah Dimas Wu. Pedang ganas itu mungkin akan melesat dalam sekejap, dan energi pedang petir itu menembus kekosongan dan mengenai Dimas Wu secara langsung. Keagungan pedang lebar tak tertandingi, dan bilah tajam telah memotong ruang itu. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan aura pembunuh yang pahit. Semua orang kaget, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Tapi Dimas Wu sangat kalem dan kalem, dia membanting pria kekar itu dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang agung itu membawa roh jahat gelap yang tak tertandingi, seperti naga sakti hitam, tersapu, dan menghantam pedang besar lelaki besar itu. Baang! Keduanya bertabrakan, dan hanya mendengar suara keras, yang tampak besar dan ganas. Rusak seketika. Bahkan pria kekar di udara tiba-tiba terkejut, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya di dalam kehampaan sebelum jatuh ke tanah. Begitu mendarat, tiba-tiba Dimas Wu melangkah keluar, roh jahat di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar, dan niat iblis yang bergejolak itu meluncur ke langit, mengisi seluruh kekosongan. Orang-orang hanya merasa nafas mereka tersendat, dan seluruh dada mereka seolah ditekan oleh tenaga yang sangat besar, memaksa mereka untuk bernafas. Saat ini, Dimas Wu benar-benar dihantui oleh roh jahat, dan dia berdiri tegak di pengadilan. Persis seperti iblis tak tertandingi, mengejutkan dunia. Lihat aku. Dimas Wu menatap langsung pria kekar itu, dan berteriak dengan dingin. Mendengar hal tersebut, pria kekar itu menatap Dimas Wu tanpa sadar. Begitu dia melihat mata Dimas Wu, wajah pria kekar itu berubah dalam sekejap, dan dia melihat pupil yang dalam dan gelap. Di dalam murid itu, tampak ada Raja Iblis yang menakutkan berdiri tegak di langit. Raja Iblis itu berdiri dengan bangga di langit, dan roh jahat yang agung masuk ke dalam pikirannya dengan panik, membuatnya terjebak di dalamnya, tidak bisa melepaskan diri. Ketika orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap lebar dan ngeri. Karena kamu sudah menentukan pilihanmu, maka aku akan memenuhimu, kata Dimas Wu dingin, membuat suara seperti kematian. Setelah dia selesai berbicara, dia meninju kepala pria kekar itu. Pria itu tenggelam dalam dunia ilusi. Menghadapi krisis, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia sepertinya membeku, berdiri tegak di tempatnya. Bom! Sebuah ledakan terdengar, dan kekuatan mengerikan di tangan Dimas Wu membuat kepala pria besar itu langsung meledak.
Pria kekar itu tewas seketika. Dia jatuh ke tanah dengan keras. Hati para penonton bergetar, dan jiwa semua orang terguncang. Adegan ini terlalu mengerikan. Semua orang tidak bereaksi sama sekali. Pria kekar itu mati seperti ini. Sebelum meninggal, dia tidak melawan sama sekali. Semua orang bingung, dan bahkan lebih ketakutan. Emma He gemetar ketakutan. Adegan ini berdampak terlalu besar padanya. Dia tidak bisa lagi berpikir, hanya dalam kengerian kehilangan jiwanya. Ethan He bersemangat, tapi juga tercengang. Dimas Wu melihat sekeliling ke semua penonton dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang mau melawan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.